Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Tapi ayuhal ikhwatul kiram, kita sampai poin keberapa ini? Ada yang nyatet enggak terakhir? Pakaian ya? Keberapa? Poin ketiga ya? Ketiga udah dibahas belum? Belum ya? Yang tasyabuh wanita tasyabuh laki-laki, laki-laki tasyabuh wanita? Sudah ya? Oh itu udah? Oh baru situ ya. Tapi berarti yang keempat. Tapi kita masuk ke poin yang keempat di sini berarti soalnya apa? Afwan, bulan kemarin enggak datang anak kara safar. Jadi udah kerasanian. Jadi 1 bulan kosong itu kerasanian. Nah, enggak ada masalah insyaallah. Mala yudraku kulluhu la yutrak julluhu. Yang enggak bisa diambil semuanya, maka enggak jangan ditinggalkan kebanyakannya. Nah, Masya Allah tabaraka rahman. Baik, kita masuk ke poin yang keempat di sini disebutkan alla yakunal libasu libasa syuhra. Adab muslim yang dalam masalah pakaian yang keempat adalah jangan sampai pakai pakaian syuhrah. Syuhrah ini adalah pakaian yang bisa memicingkan mata orang lain. Maksudnya satu hal yang asing, yang aneh gitu loh. Kapan orang lihat langsung orang itu langsung penasaran ini pakaian mana gitu. Nah, itu jangan kita pakai. Ana sering contohkan, kalau dulu awal-awal tuh pakai pakaian syuhrah tuh semisal jubah burnus. Jubah yang ada apa? Topi itu dulu. Kalau sekarang udah banyak. Bahkan pakaian ikhwan-ikhwan tuh udah banyak yang ada apa? Topinya, Yahudinya. Kalau zaman dulu asing. Mungkin ya anak Ustadz yang pertama kali anak lihat yang di Indonesia itu Ustadz Syafiq waktu itu. Pakai apa? Burnus, jamaknya baranis. Zaman Nabi udah ada pakaian burnus. Itu pakaian orang-orang Maghrib, Maroko sana. Maghrib, Maroko, Jazair itu pasti banyak yang pakai burnus. Memang adat mereka seperti itu dan disebutkan dalam hadis memang udah ada burnus itu. Nah, cuman kalau di masyarakat kita mungkin agak asing. Untuk awal-awal dulu maka jangan dipakai. Tapi kalau sekarang udah banyak yang pakai ya nggak ada masalah sama sekali. Itu namanya libas syuhrah, yang orang tuh penasaran ini pakaian mana dan asing bagi kita. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda ancaman untuk orang pakai libas syuhrah. Beliau bersabda, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya", barang siapa memakai pakaian syuhrah di dunia, albasahullahu thawba madzallatin yaumal qiyamah. Maka Allah akan pakaikan untuk dia pakaian kehinaan di hari kiamat. Jadi kalau itu syuhrah, dulu belum ada yang kenal, maka jangan. Cuman kalau udah sekarang udah banyak yang kenal, maka nggak ada sama sekali. Dulu pakaian kita, Masya Allah, mungkin nggak ada yang pakai sorban. Dulu awal-awal dulu. Sekarang udah banyak dan bahkan pahlawan kita pun pakai apa? Sorban. Siapa yang di uang 5.000? Imam Bonjol. Oh, itu ma'ruf. Pakai sorban dan banyak pahlawan kita pakai sorban tuh banyak sekali karena banyak pahlawan kita mereka ini bukan cuman sekedar pahlawan tapi pahlawan plus ulama itu banyak sekali dan bahkan ulama-ulama kita pun pakai sorban. Ini adalah pakaian yang dipakai dalam tradisi Arab na'am sahih cuman udah biasa di masyarakat kita dan bahkan ulama-ulama kita sekarang tuh juga ada banyak yang pakai sorban seperti ini. Makanya itu bukan menjadi satu hal syuhrah lagi. Jadi balik-balik lagi Pak, syuhrah itu ketika satu hal jarang dan orang tuh kan bertanya itu pakaian apa gitu nah. Ketika semua orang udah tahu ya silahkan fadhal, enggak ada masalah sama sekali. Tapi memang paling bagus sesuai dengan adat istiadat kebiasaan kita. Contohnya pakai baju batik. Kalau dibandingkan mana lebih afdal batik atau jubah? Di Indonesia jawabannya apa? Batik. Di Indonesia mau nggak mau songkok atau sorban? Songkok, karena memang tradisi kita aslinya asal muasalnya pakai apa? Songkok. Tapi kata para ulama dan ini
anak ini kenapa sering pakai sorban, sering pakai jubah? Karena sekarang itu udah ada istilah untuk menghinakan syariat Islam dan diidentikan dengan sikit-sikit Arab. Sikit-sikit Arab. Sikit-sikit apa? Arab. Itu yang ingin saya sampaikan. Kenapa pahlawan banyak pakai sorban ini? Dan bahkan bukan cuman sekedar tradisi orang-orang Arab saja. Bahkan ulama pun banyak yang pakai apa? Jubah, sorban tuh banyak sekali. Makanya anak membiasakan diri untuk mereka itu terbiasa gitu loh. Jadi enggak sedikit-sedikit Arab, enggak sedikit-sedikit Arab. Ya sekarang kalau mau kita balikkan lagi, hem, baju kemeja. Adat mana itu? Orang barat. Hem itu orang barat. Kita enggak kenal itu. Celana bantolun, celana bantol kita sekarang, celana-celana normal kita. Dari mana aslinya? Barat. Dulu kita taunya sarung. Laki-lakinya itu pun perempuan, taunya sarung. Laki-laki keluar pakai sarung, perempuan juga keluar pakai apa? Sarung. Itu dari zaman dulu. Ya kita bisa lihat rekaman-rekaman jejak-jejak zaman dulu itu ada sampai di YouTube itu istilahnya histori sejarah zaman dulu adat mereka itu biasa pakai apa itu ada gitu nah. Laki-laki pakai sarung, perempuan juga pakai apa? Sarung itu biasa di masyarakat kita. Dan belum ada kenal dengan nama ini. Sejak Belanda masuk barulah terjadi itu. Jadi bukan kebiasaan kita. Dan hem ini juga sama. Cuman ketika ini sudah biasa di negara kita, pakai hem boleh nggak? Boleh. Pakai jas kebiasaan mana? Orang barat juga. Tapi kalau di kita udah biasa nggak apa-apa pakai jas. Karena ada sebagian orang tuh mutasyaddid, terlalu keras. Sampai nggak istilahnya mengharamkan jas. Boleh jas, topi boleh nggak? Boleh. Karena istilahnya itu sudah menjadi awam masyarakat menggunakan apa? Topi. Walaupun bentuknya topi kayak kita sekarang, kalau zaman dulu bukan topi kayak kita, topi petani. Nah, sahih. Sekarang kan topi udah ganti gaya. Nah, dulu memang betul di masyarakat kita tuh masih aneh dan sebagainya. Dulu orang-orang Arab, banyak ulama dari mereka itu nggak membolehkan pakai apa? Topi. Ada fatwanya. Kenapa? Karena syuhrah. Karena asing. Sekarang nggak lagi. Makanya diperbolehkan hal seperti itu. Jadi patokan syuhrah itu ketika banyak orang itu membecikkan mata penasaran ini pakaian mana. Nah itu. Jadi kita jangan sampai berbaur dengan masyarakat dengan pakaian yang berbeda, kecuali sudah mereka ketahui semuanya, maka silahkan. Itu pakaian apa? Syuhrah namanya. Na'am, wallahu alam bissawab. Taib. Kemudian yang kelima di sini, adab yang berikutnya, alla yakuna libasu bihi tasawir au sulban. Jangan pakai baju yang ada gambar makhluk hidup ataupun salib. Jangan ada salib. Kenapa? Hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada' fi baitihi thawban fihi tasalib illa naqadaha. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam membiarkan ada satu pakaian baju, satu helai pakaian baju yang terdapat salibnya kecuali Nabi sobek. Sekarang salib ini yang ana lihat banyak itu di baju bola. Jadi kalau pakai baju bola itu kita harus perhatikan, tolong kalau seandainya ini ada salibnya, hapus saja salibnya. Atau ganti yang lain. Jadi jangan sampai ada pakai baju yang ada apa? Salibnya. Karena Nabi SAW disebut oleh Aisyah langsung dibuang. Dan pun kalau kita mengatakan, kan anak nggak beribadah dengan salib tersebut, naam sahih. Tapi mengagungkan syiar mereka. Anak ambil contoh saja, Rasul sallallahu alaihi wasallam kita itu diperintahkan dulu untuk puasa Asyura. Tanggal berapa? 10 Muharram, Asyura. Tiba-tiba Nabi SAW dikabarkan oleh salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dzaka yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Tanggal 10 Muharram itu hari dimuliakan sama orang Yahudi dan
Nasrani. Padahal Nabi SAW ibadah dengan puasa, ibadah sendiri. Nasrani dengan ibadah lain. Tapi Nabi SAW itu takutnya meramaikan hari itu, ikut juga meramaikan syiarnya orang-orang apa? Nasrani dan Yahudi. Nabi tinggalkan. Sampai Nabi SAW mengatakan, lain istul amal mukbil. Kalau aku masih hidup sampai tahun depan, la asumanat tazi, aku akan puasa di tanggal berapa? 9. Makanya ini namanya puasa Tasu'a. 9 dan 10. 10 itu Asyura dari kata Asyura, Tasu'a dari kata Tis'ah. Jadi puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Walaupun akhirnya Nabi SAW sebelum tahun depan jumpa lagi dengan Muharram, beliau sudah meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi usahakan jangan ada pakaian yang terdapat salib. Usahakan kita ini ada izz. Kita ini ada kemuliaan. Makanya antum lihat beda loh antara ambulan muslim dengan ambulan non muslim. Ambulan muslim biasanya ada apa? Bulan dan bintang. Yang non muslim apa? Lambang tambah. Padahal cuma tambah loh. Cuman banyak ulama nggak mau naik ambulan kapan sakit yang ada lambang itu, takut meninggal. Sahih, takut meninggal mereka. Kapan mereka meninggal? Di sebuah tempat yang ada apa ya? Salib. Padahal sebenarnya itu tambah. Cuman saking mereka itu menjaga ifah mereka, menjaga kehormatan diri mereka, nggak mau naik itu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika sakit kanker beliau dibawa ke Amerika. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan biaya semua pengobatannya, transportasi dibayar oleh apa? Mamlakah Saudiyah. Kerajaan Arab Saudi semua dibayar sama mereka. Berangkat. Pas dirawat di sana beberapa hari, Syekh Ibnu Utsaimin bilang, "Saya mau pulang. Saya takut meninggal di negara sini. Negara yang disembah di sini salib dan patung." Syekh Ibnu Utsaimin takut, Pak. Makanya kalau antum bisa berobat pun jangan berobat di rumah sakit apa? Non muslim. Apalagi jelas-jelas kafir punya. Ada loh di Palembang itu. Kalau bisa muslim, kenapa nggak bisa kita muslim? Berangkatlah kita ke berapa nih? Rumah sakit apa? Bunda. Setahu Anda itu kan muslim. Diputarkan Al-Quran di situ dan sebagainya. Paling nggak aman kita. Kalaupun meninggal, insya Allah diurusin oleh kaum muslimin. Insya Allah kaum muslimin yang ngurus. Tapi kalau di sana kita akan susah nantinya. Nah, walaupun kita boleh berobat di sana boleh, cuman resikonya itu lebih tinggi ketika kita itu nanti takutnya istilahnya bukan Islam yang diterapkan di sana. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ala kulli hal usahakan kalau ada salib itu dihindarkan. Makanya ambulan-ambulan muslim itu yang mereka ini memiliki khairiyah ini ya charity lah gampangnya. Mereka itu lambangnya sabit dan bintang, enggak mau pakai tambah. Karena memang zaman dulu itu digunakan awal-awalnya untuk apa? Para orang-orang perang salib. Itulah akhirnya muncul. Ambulan itu, Pak, itu akhirnya muncul. Itu sejarah awalnya. Makanya mereka nggak mau itu. Oke, Allah alam bisawab, usahakan jangan. Nah, itu yang pertama, ada salib. Kemudian yang kedua, gambar makhluk hidup. Kenapa? Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun aw surah. Sesungguhnya para malaikat itu enggak bakal masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya terdapat kalb, anjing ataupun apa? Gambar makhluk hidup. Kalau zaman dulu pakai patung. Yang dipajang itu enggak mau para malaikat. Enggak mau masuk. Oh, kalau kayak gitu biar kita enggak mati-mati, pasang aja gambar makhluk hidup biar malaikat maut enggak masuk. Malaikat maut masuk, tetap dia masuk. Yang nggak masuk tuh malaikat rahmat. Malaikat maut pasanglah 1000 foto di situ dipajang dan sebagai patung juga dipasang, masuk dia. Itu malaikat apa? Maut. Tapi yang dimaksudkan di sini malaikat apa? Rahmat. Kalau malaikat rahmat nggak mau masuk mereka. Nah, jadi jangan sampai kita ini gambar orang, semisal kita ngidolakan seorang. Jangan ditempel di sini dan sebagainya. Kita idola semisal muslim, dia muslim. Anggaplah orang ilmuwan, cendekiawan semisal muslim, ditempel di sini. Maka jangan, itu berlebihan. Ustadznya ditempel di sini. Jangan, itu berlebihan, tidak boleh. Kenapa?
Karena malaikat itu tidak masuk. Kalau kita muliakan, muliakanlah mereka dalam ilmunya. Hormati mereka. Kita sayangi mereka. Naam, kita bantu mereka khidmah, semua yang bisa kita bantu. Tapi kalau untuk memajang, Nabi SAW saja nggak pernah dipajang. Kalau Nabi dipajang, pasti kita pernah tahu gimana gambar Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tahu nggak kita gambar Nabi? Nggak ada yang tahu. Kita cuma tahu dari sejarah Syama'il Muhammadiyah. Gambaran secara umum Syama'il Muhammadiyah. Dari kitab Al-Imam At-Tirmidzi, wajah beliau itu tidak terlalu bundar dan wajah beliau itu putih. Cuma tahu dari situ-situ aja. Masih ngawang-ngawang gitu loh. Bisa tergambar kapan kita mimpi, persis dengan sifat yang disifatkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau nggak tahu kita sama sekali nggak tahu. Karena memang zaman dulu tidak ada yang berani menggambar membuat patung Nabi kita Muhammad SAW. Justru itu istihza, menghinakan Nabi kita Muhammad SAW. Maka mereka nggak ada yang mau, mereka nggak ada yang berani di situ. Kalau memang itu bentuk ta'dim, orang yang paling ta'dim, orang yang paling ngagungkan Nabi SAW, kita atau para sahabat. Tapi para sahabat nggak ada yang berani. Berarti ta'dim kita letakkan pada tempatnya. Ini kata para ulama. Nah, jadi jangan sampai dipajang lagi dan sebagainya. Usahakan jangan. Baju juga sama. Anak kita kalau bisa mau beli baju, jangan ada yang gambar makhluk hidup. Itu silahkan. Tapi kalau ada gambar makhluk hidup, hindarkan. Sekarang pertanyaannya, kalau seandainya ada baju gambarnya Mickey Mouse, tas gambarnya Cars, yang mobil ada apa? Matanya. Apa hukumnya? Boleh. Kenapa? Karena tidak ada satupun makhluk Allah, tikus kepala besar dan badan kecil, nggak ada. Yang diancam oleh Allah SWT, hadis Nabi kita SAW, beliau bersabda, la'anallahu alladhina yudahuna bi khalqillah. Allah melaknat orang-orang yang menyerupai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia gambar tikus, betul-betul tikus yang Allah ciptakan, betul, dilarang. Cuman kapan Mickey Mouse kepala bulat besar, badannya apa? Kecil, itu nggak termasuk. Makanya Syekh Mustafa Al-Adawi, murid Syekh Mukbil, murid besar Syekh Mukbil, murid seniornya, ditanya, boleh nggak anak saya pakai gambar Mickey Mouse? Boleh, silahkan saja. Kenapa? Karena tidak ada satupun makhluk Allah tikus dalam bentuk kepala besar, badan kecil. Jadi boleh, Mbak. Jadi kalau antum ada foto anak antum pakai kaos atau tas ada gambar Mickey Mouse-nya, jangan pula dicoret. Nangis anak kita. Mending sekalian nggak usah beli itu. Kalau kita memang keyakinan nggak boleh, tapi boleh. Oh, nggak usah, kasihan. Sama gambar Cars. Mobil ada gambar apa? Mata. Dapat hadiah dari sekolahnya, nggak usah dicoret. Nggak apa-apa. Karena mobil nggak ada, istilahnya mobil itu makhluk hidup. Bernyawa dia, nggak ada. Jantungnya berdetak itu nggak ada. Ini fatwa semua para ulama. Hatta ada matanya. Patokan itu bukan mata. Hidup atau tak hidup. Makanya makhluk hidup itu dihilangkannya dengan cara apa? Hilangkan kepalanya, lehernya hilangkan, putuskan. Kalau putus leher itu sudah putus, selesai roh itu nggak lagi. Makanya disebutkan dalam satu hadis, Ibn Abbas mengatakan, idza quti'ar ra'su fala ba'sa. Kalau udah dipotong lehernya, kepalanya, maka nggak apa-apa. Tambahkan lagi, hilangkan matanya, selesai, nggak hidup deh itu. Nggak ada bahkan makhluk hidup. Jadi kalau Cars, gambar-gambar yang lain, maka itu tidak ada masalah sama sekali. Nah, kalau anak perempuan nih, kartun Frozen, manusia nggak itu? Manusia, mirip nggak? Nggak boleh. Jangan. Doraemon nggak ada kucing kayak gitu. Makhluk Allah. Nah, sampai sekarang tuh banyak orang selisih. Jadi bukan ulama yang khilaf, kita yang khilaf. Doraemon itu kucing atau tikus? Banyak yang selisih kan. Doraemon itu kucing atau apa? Kucing kan ya? Sekarang pertanyaannya, kucing ada nggak warna biru? Nggak ada. Kepala yang kayak gitu ada nggak? Nggak ada. Berarti itu bukan makhluk Allah. Boleh nggak dipakai? Boleh, silahkan. Nah, itu kata para ulama. Sama seperti Mickey Mouse. Kalau Mickey Mouse ini masih masuk akal. Oke lah, ada mirip-mirip sedikit sama tikus. Kalau Doraemon dibilang kucing, anda nggak percaya itu loh. Bukan kucing ini. Anda ngomong. Terus apa? Ya bukan apa-apa pokoknya. Emang gambar macam SpongeBob lah. SpongeBob itu boleh nggak kita SpongeBob
Boleh. Karena SpongeBob ini bukan makhluk hidup, dia spons saja. Dan itu nggak ada masalah sama sekali. Dikasih mata, ada spons dikasih mata pun nggak bakal gerak dia, nggak bakal apa? Gerak. Makanya kata para ulama, yang hal seperti ini diperbolehkan, dan itu banyak sekali para ulama memfatwakannya. Dan yang memfatwakan adalah salah satunya Syekh Mustafa Al-Adawi, murid besarnya Syekh Muqbil Al-Wadi'i dari Yaman. Jadi seperti itu. Jadi ala kulli hal Pak, kalau ada gambar makhluk bernyawa maka nggak boleh. Ya kita timbang saja tinggal. Ini betul nggak mirip manusia? Betul nggak mirip makhluk Allah? Lion, boleh nggak? Lion Kings? Nggak boleh. Karena persis dengan apa? Singa. Nggak boleh Lion Kings. Kalau ada Lion King, hapuslah matanya. Kalau nggak jangan dibeli. Itu saja. Karena itu persis dengan makhluk hidup. Jadi patokannya itu persis enggak? Alladzina yudahuna bi khalqillah. Nah, kalau enggak persis maka dipersilahkan. Itu kata para ulama. Jadi Doraemon boleh, Mickey Mouse juga boleh, dan juga SpongeBob juga boleh, dan yang lain-lainnya. Tapi kalau yang mirip dengan manusia yang Anda sebutkan tadi, maka itu jangan. Jadi anak-anak kita itu usahakan dihindarkan dari apa? Yang makhluk bernyawa itu dihindarkan. Sampai ancamannya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ahyu ma khalaqtum. Hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Ketika kita nggak bisa niupkan ruh, nggak ada yang mampu. Walaisu bifa'ilin. Mereka nggak ada yang mampu sama sekali. Maka ketika mereka nggak mampu ngasih ruh, mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang perlu kita ketahui di sini, jangan sampai ada gambar salib, ataupun jangan sampai ada gambar makhluk bernyawa di baju. Dulu kan kalau kita suka idola sama vokalis itu udah buang aja udah buang aja, nggak ada salah. Atau kalau mau mubazir, cara makanya dibalik. Cara pakai apa? Dibalik dalam sahih. Dulu ada santri kami baju bola, dia bawa dari rumahnya. Dia nggak tahu kalau hukum pakai salib itu nggak boleh. Cuman dibuang sayang, dibakar mubazir, pal masih bisa dipakai. Itu dihapus sama dia, dicoret sama dia, dibalik pakaiannya, dan nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau di santri biasa pakai baju apa? Kebalik, merek di luar tuh sering mereka itu. Nggak tahu Allah alam. Asal-asal aja santri ini kadang-kadang. Tapi itu cuma untuk dalaman saja. Kalau luaran nggak pernah, kecuali sholat istisqa. Sholat istisqa kami balik ini. Sholat istisqa, ridaknya kami balik, ini juga kami apa? Kami balik. Itu untuk sholat apa? Istisqa. Tapi yang lain nggak pernah dibalik. Ya kalau nggak lucu lah, antum keluar pakai merek di luar kan. Ini khawari meluru namanya, merusak haibah wibawa seseorang. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian yang keenam, adab berpakaian adalah alla yalbasar rajulu dzahaba wal harira illa li daruratin. Seseorang tuh nggak boleh pakai emas ataupun al-harir, di sini adalah sutra. Illa li daruratin, kecuali untuk apa? Darurat. Jadi nggak boleh pakai apa? Sutra. Hadis Nabi kita Muhammad SAW, Ali mengatakan, Inna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam akhadha harira. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kain sutra. Faja'alahu fi yaminihi. Maka Nabi SAW ambil sutra tadi di tangan kanannya. Wa akhadha dhahaban faja'alahu fi shimalihi. Dan Nabi ambil emas dan beliau jadikan di tangan kiri beliau sallam. Apa kata beliau? Inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Ini dua barang ini haram untuk laki-laki dari umat saya. Kalau haram berarti diancam dengan api neraka. Jadi jangan pakai sutra. Biasanya sutra itu ada di batik biasanya. Batik-batik mahal itu biasanya terbuat dari apa? Sutra. Maka jangan dipakai. Ana mau naik sekarang, Pak. Anak-anak memang afan nggak tahu ya. Ana mau naik. Kondom itu terbuat dari apa? Atau namanya doang sutra atau hakikatnya memang sutra? Soalnya kan Ana tuh tahu dari dulu, istilahnya ada satu ngomong gitu, kakak-kakak kelas dulu ya, istilahnya haram pakai kondom karena itu terbuat dari sutra. Anda nggak tahu itu betul atau enggak? Karena sebagian orang itu tertipu dengan penamaan.
Tertipu dengan apa? Penamaan. Namanya sutra, tapi belum tentu dibuat dari apa? Sutra. Yang dilihat itu bukan namanya, tapi hakikatnya. Kalau memang betul hakikatnya sutra, walaupun namanya bukan sutra, tetap apa? Haram. Macam riba. Hakikatnya riba, dinamakan dengan bunga, tetap apa? Haram. Hakikatnya yang penting. Mau diganti dengan apapun tetap haram. Khamar di Arab itu diganti dengan masyrubat ruhiyah, minuman rohani. Syuf. Minuman rohani namanya. Hakikatnya apa? Khamar, tetap haram. Nah, Anda nggak tahu yang kondom itu hakikatnya apa, Anda nggak tahu. Tadi coba dicek, Pak. Di Google itu kalau memang terbuat dari memang betul dari hakikat dari sutra, kalau memang betul loh ya. Itu maka apa hukumnya? Haram. Tapi kalau enggak cuman penamaan saja, nanti Anda penasaran juga, Anda coba cek nanti. Tapi kalau seandainya cuman penamaan saja, walaupun hakikatnya bukan, maka tidak termasuk dari satu hal yang Allah haramkan. Jadi kaidahnya Pak, al-ibratu yang dianggap dalam Islam itu bil haqa'iq la bil musammayat. Hakikatnya bukan penamaannya. Kalau penamaannya Pak banyak diganti-ganti sekarang. Pelacur diganti namanya dengan apa? PSK, pekerja seks komersial. Pekerja ini usaha dia, kenapa dilarang? Syuf. Kalau dulu kita pelacur, kotor dan sebagainya, oh enggak mulia, usaha dia itu berat kondisinya. Syuf. Ada orang kayak gitu. Ya kalau kita jangan tertipu dengan oh PSK oke lah boleh, dia usaha, dia kerja, nggak bisa. Tetap diganti nama pun hakikatnya dia zina, maka apa? Zina. Itu yang perlu kita ketahui. Allah alam bisawab. Taib. Yang ketujuh, adab yang berikutnya adalah disebutkan di sini alla yutila ar-rajulu thawbahu bihaitsu yujawizul ka'bain. Beliau mengatakan jangan sampai laki-laki itu memanjangkan pakaiannya yang melewati apa mata kaki. Afwan Pak, kalau ada yang masih di bawah mata kaki, kita sama-sama belajar di sini. Ana tidak menghakimi, tapi ana akan menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk sama-sama mengamalkan sunnah Nabi karena dasar kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Pakaian apa saja yang di bawah mata kaki, maka letaknya di mana? Neraka. Jelas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan walhamdulillah, ana dari dulu Pak ya, ketika tahu hadis itu, memang alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah ana musbil. Mungkin karena gini juga, sesuai fitrah asli itu Pak. Karena kita itu akan merasa risih kapan ujung celana kita itu terseret-seret dengan apa? Tanah. Apalagi berangkat kita ke pasar, risih. Ana paling nggak bisa Pak lihat orang celananya itu belakang itu sobek, yang di mata kakinya itu, ana paling nggak bisa. Kenapa kok celana itu digitu? Apa salahnya dia gulung sebentar gitu nah? Kan sayang celananya, rusak dan sebagainya. Dan itu sesuai fitrah kita. Dan ana ketika dapati santri dulu, ketika anak mondok dulu di Solo sana, ada santri-santri yang di bawah mata kaki. Anak ngomong, antum nggak risih kayak gini? Pas pulang ya, kalau mereka di pondok nggak berani. Pas pulang mondok itu habis liburan itu, pulang ke kampung masing-masing, ada kawan kayak gitu. Nggak risih apa? Istilahnya di bawah mata kaki itu. Gaya sebentar lah kata dia. Kalau anak alhamdulillah nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Bukan masalah apa? Mungkin anak rasa tanpa hadis itu pun anak tidak mau untuk memanjangkan celana di bawah mata kaki, risih. Jubah juga kan sayang, jubah itu kalau di bawah mata kaki. Sarung kita pakai jubah tuh hampir rata-rata nggak ada yang di bawah mata kaki, di atas semua. Sarung juga sama, sayang sama sarung kita, sayang sama jubah kita. Sekalian kenapa kita nggak sayang dengan celana yang kita pakai kan? Sayanglah, maka kita apa? Kita angkat. Dan itu insya Allah lebih rapi. Dan apalagi sekarang kondisinya lebih mendukung. Kenapa? Karena udah banyak orang-orang itu celana di atas mata kaki. Dan ana punya banyak ikhwah di dalam negeri ataupun di luar negeri, mereka pebisnis-pebisnis besar itu ndak ada celana di bawah mata kaki. Ana Allah alam, ana nggak tahu. Padahal mereka ini awam. Mungkin udah jadi style mereka. Lagi banyak style mereka yang seperti
Seperti itu. Jadi celana itu di atas mata kaki. Anak hampir rata-rata lihat. Padahal mereka ini awam, nggak tahu hukum dan sebagainya. Tapi atas mata kaki. Jadi anak rasa pas momennya. Kalau dulu kita mungkin dihina, mungkin kita diejek. Ada banjir ya sekarang. Itu ada zaman dulu, berat zaman dulu. Kalau zaman kita, mumpung momennya ramai, kita biasakan diri kita untuk apa? Untuk menjalankan apa? Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Didukung, apalagi udah ikhwan-ikhwan itu udah banyak. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, jadi untuk laki-laki usahakan jangan lagi kita itu menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Dan itu insya Allah sesuai fitrah, Pak. Insya Allah. Coba antum biasakan dulu sekali dua kali, nanti akan betah nanti. Akan kebiasaan dan akan merasa lebih nyaman untuk celana itu di atas mata kaki. Nah, wallahu alam bissawab. Taib. Adapun perempuan, nah ini dia. Kalau perempuan ada nggak isbalnya? Ada. Ketika Nabi SAW bersabda tentang melarang untuk laki-laki menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, apa kata para wanita? Ya Rasulullah, bagaimana dengan para wanita dengan kondisi rok mereka? Apa kata Nabi kita SAW? Yurkhina shibra. Untuk wanita cukup julurkan, panjangkan dari bawah mata kaki satu apa? Jengkal. Ambil satu jengkal kita, panjangkan dari mata kaki. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, idzan in kasyafat aqdamuhunna. Kalau cuma satu jengkal, maka akan kelihatan telapak kaki mereka. Karena telapak kaki wanita aurat atau bukan aurat? Aurat. Wajah yang bukan aurat, wajah tak aurat. Tapi telapak kaki apa? Aurat. Maka diperintahkan pakai kaos kaki usahakan. Nah, kalau seandainya wanita nggak pakai kaos kaki, karena zaman dulu itu memang jarang juga pakai kaos kaki, karena mereka mengandalkan panjangnya rok mereka dan jubah mereka. Nah, kalau cuma satu jengkal, apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, kalau begitu in kasyafat aqdamuhunna, akan nanti kelihatan telapak kaki kami. Maka apa kata Rasul kita sallam? Idzan yurkhina dira'an. Kalau seperti itu maksimal dia panjangkan satu hasta. Wala yazidna alaih, dan enggak boleh tambah lagi. Berarti kita lihat wanita-wanita yang menikah di acara walimah besar, yang gaunnya sampai berapa meter? Meter itu hitungannya. Isbal atau bukan isbal? Isbal. Maka jangan. Pertama mubadzir sayang pakaian, sampai jalan pun digotong loh itu. Rok yang belakang itu, ekornya itu digotong. Kan nyusahin orang. Cantik juga enggak. Ana enggak cantik. Kalau pandangan ana enggak tahu ya. Tak kenapa kok enggak cantik? Enggak ada cantik-cantiknya. Kalau normal dia cantik, cuman kalau nyusahin orang dan sebagainya, baru awal rumah tangga udah nyusahin orang. Masih awal itu, nyusahin berapa banyak orang. Tapi kalau dia normal-normal saja, dan dia panjangkan maksimal sampai satu hasta, dan itu lebih cantik insya Allah. Jadi diperbolehkan untuk dipanjangkan, boleh dia maksimalnya satu apa? Hasta. Lebih dari satu hasta hitungannya musbil. Nah, makanya wanita juga yang perlu kita perhatikan. Kalau seandainya mereka ini di pasar, jangan pula ngangkat rok. Banyak wanita ini sekarang sampai dia ini ummahat, bercadar. Diangkatnya roknya biar nggak kena becek. Kaki itu aurat, wajah itu tak aurat. Harusnya yang lebih ditutup apa? Kaki. Biarkan dia jalan kotor, biarkan kotor. Terus gimana kalau kotor? Pernah juga ditanya Ummu Salamah tentang masalah ini. Apa kata Ummu Salamah? Rasulullah SAW bersabda, yutahhiruhu ma ba'dah. Nanti biarkan jalan terus, nanti tanah yang akan dia langkahi yang akan mensucikan dia. Karena tanah ini bisa mensucikan. Lah sampai najis yang paling najis. Najis apa itu? Anjing. Dibersihkan harus pakai apa? Tanah, syuf. Jadi tanah itu biarkan saja normal saja. Nanti yang kelihatan kotor baru masuk rumah dicuci, biarkan saja. Nah, makanya anak nggak pernah, istri anak angkat kaki itu, angkat apa? Rok itu nggak pernah. Tahu istri anak? Memang itu nggak bagus. Memang harus ditutupi. Lah nggak usah jauh-jauh. Imam Syafi'i bisa lupa gara-gara lihat apa? Betis wanita tuh fitnah. Apalagi kalau betisnya putih nian kan gitu. Uratnya itu nampak. Fitnah nggak itu? Fitnah.
Imam Syafi'i. Lah bukan kita. Kita bicara Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i yang bertakwanya Masya Allah. Yang takwanya itu jauh. Kita ini jauh di bawah Imam Syafi'i. Takwanya kita kepada Imam dibandingkan Imam Syafi'i jauh. Takwa kita kepada Allah SWT. Imam Syafi'i saja bisa lupa. Kacau hafalannya gara-gara lihat betis. Apalagi kita takwanya nggak sehebat Imam Syafi'i, hafalannya tak sekuat Imam Syafi'i, lihat betis ya, udah. Yang sering anak sampaikan, ngafal juz 30, hilang 30 juz. Nah, sahih. Kenapa sekarang udah banyak kondisinya umat sekarang seperti itu. Makanya Allah alam bisawab. Jadi wanita itu jangan ngangkat rok, biarkan saja. Kotor-kotor. Istrinya sering anak nasihati, biarin aja, nggak apa. Nanti kita cuci nanti di rumah. Tahu dia nggak pernah ngangkat, Pak. Hatta becek, biarkan saja. Lah itu kan wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu wasiat yang paling baik. Khairul hadiyu Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk siapa? Rasul kita Muhammad SAW. Ketika kita dikasih petunjuk oleh Nabi, bas terima, sami'na wa ata'na. Adzan. Isya ya? Kalau Isya tidak apa-apa, kita lanjutkan pada Isya. Oh belum ya? Oh 5 menit lagi. Nah itu di sidang itu Pak. Nah, taib. Kita perhatikan Pak. Apalagi kata beliau menjulurkan pakaian itu di bawah mata kaki dalam kondisi sombong lebih besar. Ini wanita. Wanita pakai gaun itu sombong nggak dia? Sombong, merasa tinggi, merasa ulu fil ard, merasa tinggi di atas muka bumi. Dia tuh merasa yang paling wah di saat itu. Dia menjulurkan pakaian itu dalam kondisi sombong. Nah, ini apalagi diancam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? La yanzurullah yaumal qiyamati ila man jarra izarahu batra. Allah tidak akan melihat seseorang pada hari kiamat ketika dia itu menjulurkan pakaiannya dalam kondisi apa? Sombong. Nah, wallahu alam bissawab. Taib, kita masuk yang ke-8 di sini. Istihbabul badi'i bil yamini fil libasi wa nahwihi. Usahakan kita memakai pakaian itu yang kanan dulu. Pakai baju, tangan dulu masukkan, tangan kiri baru apa? Baru kepala. Masukkan tangan dulu. Yang penting kanan dulu. Celana juga sama, kanan dulu. Ngelepasnya kiri dulu. Itu harus dibiasain. Ngelepasnya juga kaosnya juga sama, kiri dulu. Jadi dibiasakan hal seperti ini karena untuk sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kalau kita kata apa sih hikmahnya? Tinggal sami'na wa ta'na, itu saja. Karena sebaik-baik petunjuk Nabi udah jelas. Minimal anggaplah nggak ada manfaat kita di dunia, pasti ada manfaat kita di akhirat. Pasti ada. Karena kita akan mendapatkan pahala ketika menyesuaikan kondisi kita dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Aisyah berkata, "Kana Rasulullah SAW yuhibbut tayammuna fi sya'nihi kullihi." Nabi SAW itu selalu suka untuk mendahulukan yang kanan dalam semua perkara Nabi kita Muhammad SAW. Suka yang kanan, masuk masjid kanan, yang baik-baik kanan, keluar kamar mandi yang baik juga apa? Kanan. Selama itu kebaikan, Nabi dahulukan yang kanan. Pakai sendal Nabi yang mana? Kanan. Selalu seperti itu. Fi na'lihi, terkhusus pada apa? Sendal beliau. Wa tarajjulihi, sisiran. Sisiran ini bukan berarti belah tengah, belah kanan, bukan. Antum mau belah kiri fadhal, mau belah tengah ya fadhal, belah kanan juga fadhal. Yang penting mulai dari kanan. Sunnahnya mulai dari apa? Kanan. Hatta ke belakang semua silakan, nggak apa-apa. Ke belakang semua, cuman sisirnya bagian yang mana? Kanan dulu, mulai yang kanan. Walaupun Nabi disebutkan dalam hadisnya Syama'il Muhammadiyah, Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau itu beberapa kali seringnya itu belah tengah. Tapi walaupun belah tengah Nabi kita Muhammad SAW, beliau mulai sisir dari yang mana? Yang kanan. Kalau tak ada rambut, ya Allah alam, ya tinggal kasih minyak rambut, anggaplah mau pakai minyak rambut atau sampoan, dahulukan yang kanan gitu loh. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, Allah alam bisawab. Wa tuhurihi juga sama, bersuci Nabi selalu dahulukan yang mana? Kanan. Kiri, kalau ada orang mendahulukan yang kiri sah ijma' para ulama sah. Cuman itu menyelisih yang sunnah. Apa salahnya kita dahulukan yang kanan? Tapi kalau tanya sah, ya sah.
Nggak ada ulama yang mengatakan batal atau nggak sah. Sah. Cuman sayanglah. Apalagi bersuci ini kan satu hal yang bagus. Sesuatu hal yang dituntut, yang disyariatkan betul dalam Islam. Kenapa nggak dahulukan yang kanan? Kidal itu bisa dilatih sebenarnya. Dalam hal-hal yang penting. Nggak ada masalah sama sekali. Kecuali nulis, main badminton nggak apa-apa pakai kiri. Cuman satu hal kebaikan yang dia itu berhubungan dengan orang lain, dahulukan yang apa? Kanan. Itu yang perlu kita ketahui. Allah alam bisa. Isya udah. Nah, insyaallah kita lanjutkan wadal. Insyaallah sallallahu Nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal Qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Ayuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi adab yang berikutnya. Insyaallah kita selesaikan malam ini. Habis itu nanti kita lanjutkan dengan adab muslim dan muslimah ketika berjalan. Insyaallah. Baik, yang berikutnya adalah wa yustahabbu liman labisa thawban jadidan an yaqul, disunnahkan untuk orang pakai baju baru untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memakaikan saya pakaian ini dan ngasih rezeki kepada saya tanpa ada daya dan kemampuan dari saya. Naam sahih. Dan ini juga diucapkan setiap kali pakai baju. Setelah pakai baju diucapkan. Dan bahkan pahalanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man labisa thawban, barang siapa yang memakai sebuah baju dan dia mengucapkan doa ini, apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dihapuskan dosa-dosa dia yang telah lalu. Ini sama kayak dosa apa? Dosa yang lalu dihapuskan dengan amal apa? Puasa, sama persis. Dan kita lebih sering untuk memakai pakaian dibandingkan puasa. Berarti kan amalnya itu suatu hal yang agung, berdoa dengan doa seperti itu. Cuman banyak kita ini lalai dan lupa untuk berdoa seperti ini. Ada juga doa tambahan untuk orang pakai baju baru adalah Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah. Ya Allah, aku ini meminta kebaikan pakaian ini dan diciptakan untuk apa pakaian ini. Jadi aku minta kebaikan, dia diciptakan untuk apa, dan bahan-bahannya aku juga minta yang kebaikannya, bukan yang rusak dan sebagainya. Dan ini penting. Dan apa kata Nabi kita sallallahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'ala. Dan ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan pakaian ini dan pakaian dia itu diciptakan untuk apa. Naam sahih. Dan doa ini mirip yang kita ucapkan ketika kita punya kendaraan baru. Kita mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma jabaltahu alaihi wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma jabaltahu alaihi. Ini doa ini penting loh, Pak. Kita sering ucapkan ini. Kendaraan baru dan sebagainya. Karena kadang-kadang kendaraan baru, Masya Allah, baru keluar dari showroom, langsung apa? Dar kecelakaan. Banyak kondisi. Baca aja di berita. Baru keluar. Itu pun enak kalau keluar lunas. Keluar masih apa? Nasallallahu salamata wal afiyah. Terjadi. Apalagi kayak kredit riba lah. Berat. Dan sulit udah. Makanya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Masya Allah Tabarakar Rahman, zaman dulu kapan onta itu bermasalah di ruqyah bisa. Pakai zaman kita sekarang, anak tuh sering safar. Di jalan tuh ada apa-apa itu udah baca doa aja, sering kan. Kita ini safarnya enggak sekali dua kali. Anak ini orang yang suka jalan, sering kan jalan.
safar kemana-mana dan sebagainya. Kapan mobil Indo bermasalah? Yang sesuatu hal di luar kepala gitu ya, kayaknya nggak mungkin, tapi bisa gitu loh. Itu terjadi dengan doa. Jadi kita ini jangan remehkan doa kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita punya kendaraan baru, kita doakan itu, insya Allah dia nurut nanti. Maksudnya bukan nyusahin kita, tidak memberatkan kita. Ini doanya kendaraannya persis sama kayak istri. Kita nikah, awal pertama kali kita nikah itu kan kita pegang ubun-ubunnya, kita bilang apa? Pantas istri kita cerewet. Nah, saya ada doanya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltahu 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltahu 'alaiha. Ya Allah, aku minta kebaikan istri aku dan kebaikan sifat-sifatnya. Dan aku berlindung dari keburukan dia dan keburukan sifat-sifatnya. Kalau kita ini suka, Masya Allah, istri kita cerewetnya Masya Allah. Mungkin dulu kita nggak doa. Saat kalau anak lupa doanya gimana? Nikah lagi nggak? Nggak gitu konsepnya. Nggak doakan aja, doanya yang diulangi, bukan nikah yang diulangi. Jangan nikah lagi kita nih, gara-gara belum doa dan sebagainya. Nah, wallah alam bisawab. Ala kulli hal, baju baru usahakan kita berdoa. Dan kalau kita lihat ada orang pakai baju baru, kita mengucapkan tubli wa yughlifullahu ta'ala ilbas jadidan wa aish hamidan wa mut syahida. Itu yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk para sahabat-sahabat beliau. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, taib. Jadi kalau baju baru tuh nggak ada masalah sama sekali. Dulu para sahabat baju baru itu kapan? Hari Id. Nah, sahih. Jadi antum nggak apa-apa Pak beli baju baru di hari Id. Ada sebagian orang nggak bidah. Boleh. Kenapa pakai baju baru? Ibadah atau adat? Adat, bas adat. Dan kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW itu pakai baju baru sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di hari Id. Umar ngambil satu pakaian bagusnya Masya Allah dari pasar. Nabi SAW kasih untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ilbas wa tazayyan bihi. Ya Rasulullah, ambil baju ini, pakai dan berhias dengan baju ini. Tapi kondisinya bajunya ketika itu terbuat dari apa? Sutra kasusnya. Maka Rasul nggak pakai. Syekh dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, kitab Sahih Fikih Sunnah, Syekh Sayyid Abu Malik Kamal, beliau mengatakan tradisi para sahabat zaman dulu, mereka itu kapan hari Id, mereka berusaha untuk berhias untuk menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau nggak ada fulus jangan dipaksa. Yang penting pakai baju yang paling bagus. Biasanya baju paling bagus, walaupun baju-baju kita yang lama, biasanya tetap yang paling bagus kalau kita beli baru. Biasanya gitu. Makanya Allah alam. Terus gimana, mubazir dong? Nggak mubazir. Baju yang lama langsung kasihkan ke orang lain. Jubah nih, jubah kita masih ada yang bagus. Kalau kita mau pakai baru, fadhal pakai, beli yang baru. Yang lama nggak bakal mubazir. Nggak ada cerita mubazir dalam kaum muslimin. Kaum muslimin nggak kata mubazir. Yang mubazir itu kapan disimpan? Betul mubazir. Beli baru tak dipakai, mubazir. Tapi kalau beli baru masih bagus, sayang, nggak ada kata sayang. Kita sedekah. Apa kata Allah SWT? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian nggak bakal mendapatkan kebaikan besar dari Allah sampai menginfakkan, mengeluarkan harta kalian dari apa yang kalian cintai. Kita seringkali kapan saudara kita kena musibah, bencana alam dan sebagainya, ngasih baju bekas, la ilaha illallah. Baju bekas pun kadang-kadang yang tak layak pakai. Ada, Pak. Bagus, iya sayang lah masih bagus. Ya justru yang bagus itu dikeluarkan. Makanya kalau kita beli baju baru Id, nggak apa-apa, belilah. Cuman ingat konsepnya, kasih untuk orang lain. Masih banyak sana yang membutuhkan. Jangankan dikasih, orang aja masih banyak beli baju second. Masih banyak. Jubah second tuh masih banyak yang jual dan masih banyak yang mau. Dan sah-sah. Di Saudi atau berangkatlah Pak di Saudi. Banyak baju-baju apa? Second jubah tuh banyak. Karena mereka itu hampir tiap Eid selalu beli baju baru. Yang lama ya udah dikeluarkan dia. Ada yang dijual, ada yang dikasih. Nah, konsep kita seperti itu. Jadi nggak bakal numpuk di rumah kita pakaian kita. Karena kita mau menunjukkan nikmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi boleh pakai baju baru, boleh, nggak ada masalah sama sekali. Yang penting kapan udah banyak, jangan sampai banyak, jangan sampai numpuk, langsung dikasih kepada orang yang membutuhkan. Jadi nggak ada kamus itu. Walhamdulillah, istri ana itu nggak tahu Pak ya, istri ana tuh sering ngasih jubah-jubah itu sering. Anak-anak nggak tahu, bukan jubah ana, jubah dia. Jadi dia bungkusin masih bagus-bagus deh. Ini nggak sayang, nggak apa-apa lah kasih yang lain. Itu sering gitu. Diplastikin dia, ya dikasih. Dan itu bagus gitu loh untuk wanita-wanita muslim. Karena memang udah banyak pakaian dia. Sederet tuh punya dia semua. Dia terpikir untuk dia kasih dan sebagainya, dan itu bagus. Dan itu yang kita harapkan dari istri-istri kita. Jadi pakai baju baru nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai mubadir. Mubadir itu berarti dikeluarkan lagi kasih orang lain. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian juga yang disunnahkan ada wa yustahabbu lubsul abyad bin athiyab. Kalau bisa pakai baju warna putih, jubah putih, celana putih, peci putih, itu yang paling bagus. Sorban putih, itu yang paling bagus. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW bersabda ilbasu min thiyabikumul bayat. Pakailah pakaian kalian yang warnanya putih. Fa innaha min khairi thiyabikum. Karena itu adalah warna yang paling baik untuk kalian. Naam sahih. Karena orang kapan pakai baju putih bersih insyaallah. Kapan ada noda dicucinya. Tapi kalau warna kayak ana, warna hitam apa lagi? Nggak nampak dia. Ada santri ya Allahu Akbar nggak ganti-ganti baju, tapi nggak ketengok kotornya. Ketengoknya kapan? Bukalah lehernya. Sap ini Pak. Pas buka, iya Allahu Akbar. Nah ini nggak pernah nyuci nih kan? Iya Ustaz katanya. Tapi kalau ini nggak nampak ini. Makanya itu nggak bersih. Tapi kalau warna putih, jangankan di leher, di mana-mana nampak dia. Makanya dia langsung mau nggak mau diganti, langsung dibersihkan. Makanya kalau bisa baju, makanya hatta masyayikh di Timur Tengah sana, di negara manapun Timur Tengah, mereka semua hampir rata-rata laki-lakinya pakai warna apa? Putih mereka semua. Dan bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, wa kaffinu fiha mautakum, kafanilah mayat-mayat kalian dengan kain kafan warna apa? Putih. Karena itu yang paling baik. Pakaian mukmin yang paling baik di hidup ketika mereka hidup adalah warna putih, ketika mereka meninggal warna apa? Putih. Kasih yang paling terbaik. Jadi pakai pakaian putih itu jangan nunggu mati. Masih hidup pakailah. Jubah-jubah itu dan sebagainya. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullahu a'lam bissawab. Baik, yang ke-11. Nah, ini penting. Wa yustahabbu isti'malit tibi lirrajul wal mar'ah. Disunnahkan untuk laki-laki dan wanita pakai parfum. Syuf, wanita pakai parfum. Naam sahih. Wanita pakai parfum. Naam sahih. Tapi untuk siapa? Suami. Jadi wanita ada parfum ada. Sabda Nabi kita SAW jelas kok. Khairu tibin nisa. Sebaik-baik parfumnya wanita ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu, yang warnanya itu terang tapi baunya apa? Samar. Bau samar nih Pak, macam antum tahu pewangi pakaian? Baju samar pakai pewangi yang boleh dipakai untuk wanita itu adalah yang warnanya nampak tapi wanginya apa? Samar. Apa kata Syekh Al-Albani rahimahullah? Syekh Al-Albani rahimahullah memaksudkan samar wanginya itu dia cuman bisa nyium untuk diri dia sendiri. Yang lain nggak bisa. Pewangi pakaian gitu nggak? Kan ada deterjen nih kita nyuci. Setelahnya kita masukkan ya pewangi itu. Itu pewangi itu kita cuman bisa nyium wanginya yang pakai kan? Yang di luar tuh nggak nyium. Nah itu dia, pakailah untuk wanita. Nah, jadi wanita ini boleh pakai parfum. Nah, kalau mau yang wanginya itu semerbak, boleh. Tapi khusus untuk siapa? Suami saja. Nah, ini jadi wanita-wanita itu jangan berarti, oh wanita nggak boleh pakai parfum. Akhirnya depan suami bawa terasi. Ya Allah Akbar. Suami baru pulang dari kantornya. Oh, disambut pakai daster.
belum mandi, belum make up, nggak siapan. Tapi kalau mau keluar, mau masya Allah, mandi dia, pakai make up semuanya. Yang paling bagus dipakai dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Minimal pakai parfum lah. Untuk istri itu harus ada apa? Parfumnya. Apalagi kita ini laki-laki ini hidung ini sensitif memang. Nggak tahu ya, memang tipikal laki-laki kayak gitu. Jadi hidung itu entah kenapa kapan kecium bau itu nggak nyaman gitu loh. Itu laki-laki. Makanya kita usahakan kita itu wanita itu juga pakai apa? Parfum. Tapi kalau keluar rumah nggak boleh pakai parfum. Sama sekali nggak boleh. Boleh pun itu tadi yang disebutkan. Yang samar apa? Wanginya. Jadi orang nggak cium. Jadi nggak fitnah dia. Bukan fitnah. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi macam deterjen ada nggak pewanginya? Ada pewangi. Sabun itu ada pewanginya. Tapi yang bisa nyium itu ya cuma diri dia. Sampo ada nggak wanginya? Ada. Yang nyium bisa nyium sampo dia cuma apa? Cuman dia, yang lain nggak cium. Itu pun kalau nyium kalau ditempel. Kalau kita nyium kepala istri baru kecium. Nah, itu dia. Nah, itu pewangi yang samar boleh dipakai, boleh. Bukan berarti semua wangi nggak boleh. Boleh. Sabun, sampo, untuk deterjen ataupun pewangi, pelembut dan sebagainya itu diperbolehkan. Na'am wallahu alam bisawab. Jadi apalagi laki-laki. Kalau laki-laki masya Allah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu hubbiba ilayya min dinikum min dunyakum atibu wan nisa. Dijadikan aku itu cinta dalam urusan perkara dunia itu dua hal. Atib apa? Wangian, wan nisa apa? Perempuan. Dan Nabi wangi masya Allah. Nabi itu paling hobi pakai minyak wangi padahal udah wangi. Nabi tanpa pakai minyak wangi pun keringat Nabi itu sampai kata Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini uminya Anas. Sampai uminya Anas minta izin ke kamar Rasul cuman untuk nampung keringat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ummu Sulaim? Ini bukan mahram Nabi. Cuman minta izin. Jadi naruh wadah di bawah kasur Nabi kapan Nabi tidur keringatan, jatuh itu. Dan apa kata Ummu Sulaim? Wallahi huwa indi la ahla minal misk. Itu jauh lebih wangi dibandingkan wangi apa? Misik. Misik asli loh. Kalau misik yang itu palsu itu. Misik yang di jalan yang di mana-mana itu Pak palsu. Misik yang asli Miskul Ghazali itu Pak 1 mili itu sampai hitungannya jutaan. Yang beli itu orang-orang sultan, kerajaan-kerajaan yang ada di pemerintahan Timur Tengah. Nggak sanggup kita beli. Rasul tubuhnya apa? Udah wangi dan bahkan lebih wangi daripada wangi apa? Misik. Bayangkan. Itu kondisi tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi sering pakai minyak wangi. Sampai Nabi itu beberapa kali bakar uluwah. Uluwah ini antum tahu batu yang untuk wangi itu, gaharu. Kayu gaharu ini kan banyak di Kalimantan. Itu mahal tuh Pak, kayu gaharu itu. Di Indonesia kita murah mungkin karena kita nggak paham. Kalau di Timur Tengah itu mahal. Yang paling bagus yang uluwah itu dibakar oleh Nabi kita sallam bukan untuk manggil jin. Itu dukun itu, menyan. Ini memang untuk pewangi ruangan. Nabi pakai itu dan dibakar seperti itu. Dan itu Nabi hobi dengan wewangian. Makanya usahakan kita ini kalau bisa hobilah dengan wewangian. Apalagi ustadz-ustadz yang dari Arab itu, masya Allah itu wangi-wangi. Kita kalau daurah, kajian daurah, masya Allah, daurah masyayikh ya di pondok itu selalu dikelilingin pakai bukhur itu. Jadi ada mabkhara itu tempat bukhurnya. Letakkan bukhur itu Pak asapnya kemana-mana, dikelilingin. Biar ruangan itu apa? Wangi. Memang wangi nih kan Pak, masya Allah, wangi. Itu kalau kita pakai bukhur asap itu Pak, kalau memang dia itu asli, letakkanlah kita ini gutrah ini sorban, letakkanlah ke dalamnya. Kita gini-gini kan, nempelnya lama itu Pak. Itu masya Allah. Dan itu hobi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi usahakan kita itu wangi dan jangan sampai kita itu bau. Laki-laki aja nggak layak untuk bau, apalagi apa wanita. Terus gini, ada memang orang itu kondisi anak ingin sampaikan. Ada kondisi orang itu kadang-kadang kondisi tubuh memang bau. Terus gimana? Kalau saran anak, ini kita terbuka saja ya. Jangan pakai deodoran yang ada di pasaran sana.
Justru mereka pakai itu malah makin bau. Terus pakai apa? Tawas. Kalau ana dari dulu sampai sekarang itu pakai tawas. Antum tahu batu tawas Pak ya? Nah, batu tawas itu pun kalau sekarang antum susah pakai batu tawas, sekarang itu udah ada air tawasnya. Air apa? Air tawas yang tinggal disemprot. Itu jadi Pak, tubuh kita tuh netral, keringat pun banyak enggak bau. Tapi kalau cobalah pakai kita deodoran yang pasaran sana. Pakailah, tambah apek dia. Ada tawas. Kalau antum coba nanti Pak, carilah di marketplace tuh banyak. Jadi kita keringatan, ana sering Pak keringatan kita safar dan sebagainya, enggak bau. Dia itu pakai air tawas namanya. Nah, antum cari di marketplace. Jadi biar kita tuh di hadapan istri itu enggak bau. Pas pun kalau sholat itu enggak kerasa apa-apa bau. Pakai air tawas. Toh juga yang di pasaran itu kimianya besar. Kalau air tawas itu murni 100% alami, sehat insyaallah. Insyaallah sehat. Karena nggak ada campuran apapun. Jadi antum fadhol Pak, carilah air tawas itu di mana-mana banyak kok air tawas. Kalau susah nyari batunya kan gitu. Tapi kalau ada batunya pakai batunya nggak ada masalah sama sekali. Tinggal tergantung antum suka yang mana. Nah, tujuannya netral dia karena gini Pak. Ana mau nyampaikan juga, kita keringatan apek ditiban dengan keringat nggak hilang baunya. Justru malah buat bau. Keringat kita ditimpa sama minyak wangi, susah, tetap nggak hilang. Mending dinetralkan dulu bau kita, habis itu kita pakai minyak wangi. Jadi kayak gitu Pak. Jadi itu yang dapat Anda sampaikan. Jadi usahakan laki-laki ataupun perempuan janganlah bau. Usahakan apa? Ilfil kita kadang-kadang. Jangankan akhwat, ikhwan aja sholat kita samping dia bau, itu ilfil. Ya bau ketiak gimana? Nggak nyaman. Apalagi istri kita nggak nyaman. Nah itu kondisinya kita harus pahami itu. Nah, Allah alam bisawab. Insyaallah kita akan bahas berikutnya tentang masalah adab kita berjalan di jalan umum. Nggak bisa sembarangan Pak kita jalannya. Ada adab-adab muslimnya situ. Nggak bisa pasang sembarangan. Nah, Allah alam bisawab. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tak jawab nggak ada ya? Udah habis nih waktu kita ini kayaknya. Nah, cukup ya Pak ya. Insyaallah bulan depan insyaallah. Nah, Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.